Halo semuanya, apakah Kak Pati sudah bergabung? Kak Pati, sembari nunggu Kak Pati ya. Sudah. Oke, Kedengeran kah suaraku? kedengeran Kak. Mungkin boleh dimulai aja kali ya Kak. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Kak. Selamat pagi, Boleh Kak. di Kak. ini dulu. Pagi Kak. Ya, pagi semua. Pagi Kak. Ya, pertama-tama terima kasih karena adik-adik sudah mau bergabung dengan kami gitu dalam penyuluhan ini. Nah, sebelum kita masuk dalam penyuluhan ini, kita langkah baiknya kita bersatu dulu dalam doa ya. Kita akan dipimpin oleh Kak Darli. Silakan Kak. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, hingga kami dapat bertemu Tuhan untuk sharing mengenai apa itu plastik, bagaimana kepedulian kami terhadap lingkungan kami Tuhan. Berkati kami, pimpin kami, berkati juga jaringan apapun media yang kami gunakan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Oke, makasih ya Kak Darli. Baik, sebelumnya pertama-tama kakak mengucapkan nih lagi terima kasih untuk kalian bisa bergabung sama kita pada hari ini. Mungkin kalian udah diajak gitu ya sama Kak Selin atau Kak Ire sama Kak Darli, mungkin sama aku juga gitu untuk bisa bergabung di sini. Jadi pertama-tama mungkin aku kasih tahu dulu ya, mungkin kenapa kita harus hari ini berbicara tentang penggunaan plastik ya. Jadi ya sebenarnya webinar kita kali ini kita sama-sama aku dan teman-teman semua kakak semua mau ngajak kita semua nih untuk sama-sama menjaga alam, sebenarnya seperti itu. Oke, tapi sebenarnya sebelum kita mulai angka banyak kayaknya kita kenalan dulu ya, karena kita ini sebagai informasi kita berasal dari daerah yang berbeda-beda di sini semua. Ada yang dari Jabodetabek, ada yang dari Ambon, gitu ya. Jadi kita akan kenalan dulu nih. Pertama-tama kita akan kenalan gitu, karena ada pepatah juga bilang kan tak kenal maka tak sayang, seperti itu kan. Padahal udah kenal lama tapi nggak sayang-sayang. Ya jadi kayak gitu. Jadi pertama-tama kami perkenalan diri. Kami ini dari Universitas Pelita Harapan. Kami masuk Universitas Pelita Harapan. Saya kakak sendiri adalah mahasiswa UPH di tingkat 2 gitu kami semua. Nama kakak adalah Pati Jeremia. Kalian bisa panggil kakak Pati gitu. Di sini juga ada Kak Selin. Mungkin Kak Selin bisa sapa-sapa Kak Selin. Kak Selin. Nah, Kak Selin ini. Nah, muncul ya. Ya itu kalau yang digambar tuh yang samping kakak tuh. Kak Selin itu. Kak Selin berasal dari ini Jombang. Mungkin ada adik-adik yang di sini juga dari Jombang ya yang diajak Kak Selin. Gitu. Ini Kak Selin dari Jombang. Ada juga Kak Iren nih, Kak Iren. Boleh suara Kak Iren. Halo Kak Iren. Hai. Ya, Kak Iren asalnya dari Ambon. Kak Iren asalnya dari Ambon. Dan yang terakhir ada Kak Darli, Sudarli. Kalian bisa panggil Kak Darli. Oke, baik. Pertama-tama mungkin kalau kita kenalan satu-satu kayaknya kelamaan gitu ya. Jadi kita akan mulai aja materi ini. Tapi sepertinya sebelum kita mulai kayaknya Kak Selin ini ada sedikit yel-yel nih untuk kita nih. Mungkin Kak Selin bisa ajak kita buat yel-yel bareng nih. Iya. Halo semuanya. Ya, jadi tadi sudah dikenalkan sama Kak Pati ya. Saya Kak Selin. Jadi kakak di sini mau bantu ini untuk kita bisa rame nih. Nah, ini kan masih belum banyak yang kenal ya. Nah, kakak minta sekali lagi ya buat yang masih belum open kamera itu ada tandanya itu buka video kalau misalnya di sebelahnya tanda mikrofon tadi. Jadi biar kita lihat nih mukanya adik-adik semua ya. Nah, tadi udah disinggung sama Kak Pati kita ada yel-yel. Yel-yelnya apa Kak? Jadi kita gerak ya, nggak cuma ngomong. Nah,
Adik-adik lihat PPT di HP atau laptop masing-masing ya. Di bawah tulisan dampak penggunaan plastik itu ada tulisan apa? Mungkin satu orang bisa jawab, bisa bacakan untuk semuanya yang ada di bawah dampak penggunaan plastik itu. Kelihatan nggak? Iya, mungkin malu-malu ya. Ya, jadi akhirnya kita akan baca tulisan itu sambil kita ikutin gerakan. Gerakannya begini. Ikutin ya semuanya ya. Be a part of the solution. Ini jempolnya kelihatan dua-duanya ya. Not a part of pollution. Kakak-kakak bantu ikut ini ya gerakannya ya. Baik Kak. Ya, semuanya bisa ini kita sambil lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Be a part. Be a part of the solution. The solution. Not a part Not a part. of the pollution. Oke. Ya, nanti akan dipancing lagi sama kakak-kakak ya. Oke. Ya. Kak Pati. Makasih buat Kak Selin udah pimpin Yale kita. Nah, ya, tadi udah tahu kan Yale kita apa, dan itu juga bagian dari tema kita hari ini. Ya, pasti adik-adik tahu semua ya. Jadi kita berharap dari penyuluhan ini, berharap dari webinar kita hari ini, kita bisa sama-sama menjadi orang-orang yang memiliki solusi untuk kehidupan kita, untuk kehidupan alam kita gitu. Bukan malah menambah polusi buat lingkungan kita kayak gitu. Makanya kami juga membuat penyuluhan ini karena ini merupakan hal yang sangat penting buat kita semua. Nah, jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam materi kita. Mungkin yang pertama-tama bisa dipersilakan kepada Kak Iren untuk pimpin kita. Thank you Kak Pati. Ya, Suara kakak kedengaran ya? dengeran Kak. Oke. Nah, tadi udah dalam perkenalan udah kenal ya, kakak Kak Iren. Kalian bisa sapa Kak Iren aja. Kemudian kakak di sini akan menyampaikan tentang fakta-fakta mengenai sampah plastik itu sendiri. Nah, kenapa sih kita perlu sadar akan sampah plastik itu? Karena nanti kalian akan lihat sendiri, fakta itu menjelaskan bahwa semakin hari sampah plastik itu semakin menimbun. Sampai akhirnya kita memutuskan perlu untuk mengadakan webinar ini, menyadarkan kita, dan untuk kita semua di sini paham bahwa gimana sih urgensi dari penyuluhan sampah plastik ini. Kita masuk aja ya langsung di materinya. Boleh move di PPT selanjutnya ya Kak Darli. Nah, ini tadi udah kakak singgung ya, kenapa sih kita perlu mengetahui dampak penggunaan plastik itu? Nah, kita akan bahas lebih dalam fakta-fakta yang lebih jelas. Nah, bumi kita itu sebenarnya lagi darurat sama sampah plastik. Ada yang kalau Earth Day kemarin ada kan logo yang dimana bumi itu ada di dalam plastik. Itu sebagai ilustrasi di mana itu urgensinya kita saat ini. Bumi itu lagi banyak-banyak lagi marak-maraknya sama penggunaan sampah plastik. Nah, kita masuk di PPT saat ini. Semoga sudah terlihat ya di device kalian. Kita lihat di bagian PPT yang sudah tampil. Nah, Indonesia itu sudah masuk di dalam tingkat sampah plastik nomor 2, di urutan nomor 2. Ini bukan sesuatu yang perlu kita banggakan, tapi ini merupakan suatu hal yang perlu kita refleksikan, perlu kita pahami lagi bahwa urutan nomor 2 itu bukan sesuatu yang perlu kita banggakan, bahkan perlu kita kurangi ya penggunaan plastik itu. Dari diagram yang ada, adik-adik bisa lihat di situ di bagian sebelah kiri ya, di mana ini adalah sampah secara umum, di mana sampah itu dibuang sembarangan itu ada 5,9%, kemudian diangkut 34,9%, ditahan tanam itu 1,5%, dibuat sebagai pupuk kompos. Ini maksudnya sampah organik ya.
itu 0,4, kemudian dibakar 49,5, dan dibuang kali ke sekali atau selokan itu 7,8. Nah, kita bisa lihat ya, kalau di sini ada yang 7,8 ini, ya itu adalah partisipasi kita juga ya. Dimana kalau kita membuang sampah tuh harusnya gimana sih, dari SD sampai dengan sekarang, udah SMA atau SMP, dan kalian masih buang sampah di selokan, kali, padahal itu udah diajarin loh dari SD sampai saat ini. Tapi kesadaran itu perlu kita bangun saat ini setelah kalian mengetahui fakta-fakta selanjutnya. Next, Kak Darlin. Nah, ini kakak ambil dari Kementerian Kesehatan, mohon maaf nih, Kementerian Keuangan. Ya, ini adalah datanya. Mereka mencantumkan dalam Kementerian Keuangan. Ini adalah dokumennya. Di sini kita masuk ke dalam urutan nomor 2 ya. Di situ bisa dilihat 3,22, dan urutan pertama itu adalah Cina. Nah, kemudian ini bisa dilihat sendiri bahwa urutan 3 sampai 10 itu negara-negara apa saja. Ini sebagai informasi tambahan ya. Iya. Kita masuk ke dalam sampah plastik di Indonesia saat ini itu ada 15% dari total timbunan sampah, terutama di daerah perkotaan. Nah, kita yang tinggal di daerah perkotaan ini menjadi perefleksian kita ya, bahwa sampah di kota itu lebih banyak dibandingkan di bagian daerah pedesaan. Dimana ini harus kita tingkatin lagi kesadaran kita, kakak tekanin, kesadaran itu dimulai dari diri sendiri. Penggunaan sampah plastik ini adalah awal dari langkah kita untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Nah, kita bisa lihat timbulan sampah itu 10-15 itu didaur ulang. Kemudian 60-70% itu ada di pembuangan akhir atau TPA. Inilah yang menyebabkan banjir di mana-mana. Jadi kalau misalnya banjir terjadi di mana-mana itu nggak usah nangis, nggak usah salah-salahin lingkungan ya. Salah-salahinlah diri kita sendiri yang kenapa buang sampah di situ. Nah, itu menjadi perefleksian kalian tuh sebagai masyarakat yang tinggal di daerah itu, harusnya kalian merefleksikan, ini aku yang buang sampah makanya bisa jadi banjir nih, makanya jangan salah-salahin ya lingkungan, itu salahnya kita. Nah, kemudian 15-30% itu belum terkelola. Kemudian lagi 15-30% lainnya itu sampah plastik yang belum terkelola, dibuang ke lingkungan, terutama ke sungai, danau, pantai, dan juga laut. Nah, itu adik-adik bisa lihat sendiri. Danau, laut, pantai, dimana kita ke pantai tapi buang sampah meninggalkan jejak di situ, disapu oleh ombak, kemudian masuk ke dalam ekosistem laut. Nah, itu mengganggu hewan-hewan yang ada di laut. Next. Nah, kita lihat di bagian sebelah kiri dulu ya. Ada berita dari kompas.com. Nah, di sini ditemukan sampah plastik 5,9 kg ada di dalam perut paus yang mati di Wakatobi. Wakatobi ini di Sulawesi Tenggara. Nah, sampah plastik dalam perut paus itu kita bisa lihat ya. Di sini ada komposisi plastik yang ada di dalam perut paus itu. Nah, di sebelah kanan itu kita bisa lihat ada tali rafia, ada 4 botol plastik. Ini siapa yang buang nih 4 botol plastik di laut? 115 gelas plastik, 2 sendal jepit, 25 kantong plastik, dan 19 plastik keras yang nggak bisa diolah. Oleh karena itu, kita bisa lihat dari matinya paus dan terdamparnya dia di daerah pesisir, kita bisa lihat bahwa kita tuh sebenarnya nggak hidup di dalam bumi ini sendirian. Ada makhluk hidup lainnya yang perlu kita perhatiin. Yang kalau misalnya kita nggak perhatiin lingkungan kita, nggak kena ke kita, tapi juga kena ke dampak yang lainnya. Seperti hewan ini. Seperti hewan mamalia paus prime ini. Dimana dia kena dampak dari apa yang kita lakukan. Ini kita yang buat, tapi dia ngerasain loh. Makanya perlu meningkatkan kesadaran diri kita untuk buang sampah itu loh. Cuman hal sepele yang perlu kita perhatiin, yaitu buang sampah pada tempatnya. Itu aja dulu yang perlu kita perhatiin.
jangan kalau ke pantai tuh kita ninggalin sampah di pesisir, kemudian ya udah minum botol aqua, ya udah buang. Ya udah setelah kayak gitu kan ombak menyapu itu dan masuk ke dalam ekosistem, akhirnya hewan-hewan di sana bisa mati. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini urgensi banget, apalagi generasi muda yang lagi masuk ke dalam era yang boba, kemudian minuman dan segala macamnya tuh lagi ngetren, lagi hits banget, dan itu memerlukan penggunaan sedotan yang banyak banget. Apalagi misalnya satu orang kalau mengonsumsi boba satu hari satu kali terus ada sedotannya, besoknya lagi ada lagi, besoknya lagi ada lagi. Itu mungkin terlihat sepele dan nggak kebayang kalau misalnya dia bisa mencapai 93,2 juta unit di Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat ya, 117.444 km itu adalah panjang di mana kita tuh bisa mengelilingi bumi 3 kali. Enak banget sedotan ini disusun sepanjang itu bisa keliling bumi 3 kali. Enak juga, saya juga mau ya kalau kayak gitu. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dibanggain lagi, kembali lagi. Ini adalah sedotan yang kita gunain dan ini plastik. Plastik itu susah untuk diuraikan. Kita bakalan tinggal sama plastik itu bertahun-tahun lamanya. Sedotan-sedotan ini bakal tinggal sama kita bertahun-tahun lamanya. Bahkan kalau kita udah mati dia masih tetap ada gitu. Jadi coba diperhatiin lagi, penggunaan sedotan itu sangat urgensi banget buat kita. Mungkin ini sepele ya, kita pakai satu, besok satu, tapi satu-satu itulah yang menyebabkan 93,2 juta unit yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat lagi ya, di bagian sebelah kanannya itu ada 6 jenis sampah terbanyak. Kita fokus aja di bagian plastik ya, di situ ada tutup botol minuman. Di situ ada botol plastik, kemudian 9,5 juta botol plastik, 6,2 juta sedotan. Nah, inilah yang kita perlu perhatikan. Penggunaan plastik itu sangat berbahaya buat kita. Dampaknya itu akan dijelaskan lebih detail sama teman kakak nanti ya. Nah, kita next ke selanjutnya. Ini adalah waktu di mana sampah-sampah itu akan terurai. Kita fokus aja, dan sekali lagi kita fokus di bagian plastik ya. Di situ ada botol plastik, ada styrofoam, ada plastik, dan juga ada tas plastik. Plastik yang dimaksud di sini adalah plastik keras ya. Nah, bisa dilihat di situ satu botol aqua yang kita minum itu 450 tahun lamanya baru bisa terurai. Bayangin aja kalian minum hari ini, terus botol aquanya tuh masih tetap hidup walaupun kalian udah mati. Bayangin aja, dia masih tetap hidup sama anak-anak kalian nantinya. Dia nggak bisa terurai dengan cepat gitu. Jadi, apa kalian masih mau gunain botol aqua itu diminum dalam sehari? Itu merugikan banget sih menurut kakak ya. Makanya kalian harus menerapkan cara minum, ya udah bawa botol minum aja dari rumah, nggak usah males gitu kan. Itu juga penanggulangan yang paling bisa kita lakuin sih sebagai generasi sekarang ini ya, menjaga lingkungan kita. Kemudian ada styrofoam. Styrofoam ini nggak bisa diuraikan. Jadi ya udah selama kita hidup dia masih tetap aja ada gitu. Sampai dunia ini kiamat dia tetap ada aja. Nggak bisa diuraikan. Jadi mohon kesadarannya tentang hal-hal ini. Plastik keras itu ada 50 sampai 100 tahun. Ada tas plastik 10 sampai 20 tahun. Nah, itulah yang kakak bilang ya. Kakak waktu baca ini, kakak juga lumayan kaget ya. Karena kaget banget waktu misalnya makan bubur dari styrofoam tuh kayak, ya ampun, styrofoam yang kakak pakai itu bertahun-tahun lamanya dan itu udah membuat polusi. Itulah makanya kita perlu bertanya, kehadiran kita manusia ini ada di bumi ini itu untuk melestarikan lingkungan atau malah kita yang menjadi perusak lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu sebenarnya yang membutuhkan alam itu kita atau alam yang lebih membutuhkan kita sih? Sejujurnya kita yang lebih membutuhkan alam, tapi kita yang juga merusak alam. Oleh karena itu teman-teman perlu perhatikan
ini kakak tekanin lagi nih tentang masa penguraiannya itu lama banget, sehingga kalian tuh perlu pertimbangan yang banyak untuk penggunaan plastik-plastik ini. Jadi ya itu ya yang kita bisa sama-sama refleksiin. Next slide. Nah, ada pertanyaan nih, siapa sih ini penyebab banyaknya sampah plastik itu? Kakak mau tanya aja deh sama adik-adik di sini, ya kan? Biar interaktif gitu kita. Siapa ya? Mungkin dari Sylvia Setia Maharani. Kakak mau dengar dong dari suaranya Sylvia Setia Maharani. Sylvia, katanya masih malu-malu ya Sylvianya. Kalau gitu siapa ya? Joshua Beni aja lah. Silahkan Joshua. Siapa sih aktor Ya, penyebab utama banyaknya sampah plastik itu? ya kita sendiri dong. Iya, Ya gak sih? kita sendiri ya. Kakak Iya. mau tahu dong, impression kamu ketika dengar fakta ini tuh gimana sih Joshua Beni ya? Ya. Kenapa? Tadi kenapa soalnya? Soalnya impression kamu ketika dengar fakta-fakta ini. Ya ini aja sih, kecewa juga. Gimana ya, kan udah sering diingetin juga jangan buang sampah plastik sembarangan ya. Tapi masyarakat Indonesia masih aja gitu nggak memperdulikan lingkungan sekitar, jadi masih gampang banget buang sampah sembarangan. Itu aja sih. Thank you ya Joshua. Semoga setelah tahu fakta ini bisa lebih aware lagi ya tentang Iya. penggunaan plastik. Thank you. Oke, kita next ya penjelasan selanjutnya dari Kak Pati. Silakan Kak Pati. Oke, kan kita udah dengar tuh, ya sebenarnya cukup ya miris ya, maksudnya kita melihat bahwa memang sebegitu sangat daruratnya bumi kita gitu. Dari fakta-fakta mungkin tadi kayak dibilang Joshua kan, kita udah sering dengar padahal mengurangi penggunaan sampah plastik gitu. Dan kita bisa lihat tadi di fakta-fakta bahwa banyak dari kita, bahkan mungkin ada di bagian dalam 9 juta orang tadi, 10 juta orang tadi itu yang memakai sampah-sampah plastik itu tanpa rasa aware, tanpa bertanggung jawab, tanpa mengerti bahwa berbahayanya plastik itu gitu. Nah, oleh karena itu kita masuk sekarang ke bagian dimana kita Aja Kak, santai. Sambil tunggu yang lain, kita lanjut aja. buka ya kameranya adik-adik ya, biar kita lihat. Boleh Kak Pati, mungkin bisa lanjut aja kali. Oke, baik, kita lanjut aja ya. Baik, sekarang kita akan jelaskan tentang apa itu plastik ya. Sama-sama kita coba mengenal apa ini plastik, walaupun mungkin ini sesuatu yang sudah familiar dan sangat dekat dengan kita ya. Tapi kita coba sama-sama belajar lagi supaya kita bisa memahami plastik itu. Darli, oke. Ya, baik. Teman-teman kita akan lihat nih definisi menurut peraturan kepala BPOM nomor 16 tahun 2014. Dia bilang bahwa plastik itu merupakan senyawa organik makromolekul yang didapatkan dengan polimerisasi, polikondensasi, poliatrisi, dan proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer, atau dengan perubahan kimiawi dari makromolekul alami atau fermentasi bakteri. Nah, jadi secara sederhananya ya, adik-adik mungkin bisa cari sendiri nanti, tapi secara sederhananya di sini BPOM itu menjelaskan bahwa ada senyawa-senyawa atau kandungan-kandungan yang itu perlu kita perhatikan. Apa sih itu, nanti kita lihat bahwa kandungan-kandungan dan senyawa yang ada di dalamnya itu, molekul yang ada di dalamnya itu punya dampak gitu, punya dampak buat kita, kesehatan kita, buat juga lingkungan kayak gitu. Nah, makanya kita perlu perhatikan dalam penggunaan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sering ya di kemasan makanan, misalnya kalau kayak dibilang Kak Iren tadi sebelumnya, botol gitu paling seringnya kita beli botol mineral di pasar-pasar swalayan seperti itu, peralatan dapur gitu kan, gelas, mainan anak-anak gitu. Mungkin kita sudah familiar dengan itu, tapi kita coba belajar nanti apa sih yang bisa berdampak dan apa aja
plastik-plastik yang kita selama ini pakai sebenarnya. Boleh di next Kak Darli. Adapun kelebihan dan kekurangan. Pertama nih, plastik itu memang membuat kita tuh punya juga manfaat dalam hidup kita gitu. Ada daya tahan itu lebih lama karena seperti tadi mungkin yang sudah dijelaskan penguraiannya itu cukup lama gitu. Jadi memang itu sangat kita butuhkan untuk dalam waktu yang lama gitu, tidak mudah rusak dan itu bisa kita bawa kemana-mana gitu, nggak berat gitu. Itu benda yang sangat ringan gitu, plastik. Jadi menolong kita sebenarnya. Walaupun seperti itu, tapi kita juga harus perhatikan nih, ternyata ada kekurangannya, dimana kayak tadi tidak mudah diuraikan. Jadi kalau kita pakai hanya sekali, kita langsung buang, itu akan menjadi tumpukan-tumpukan sampah yang akan mempengaruhi alam gitu. Dan juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, kata dibilang, atau juga buat kesehatan kita kayak gitu. Nah, itu sih menjadi kekurangan dari plastik tersebut, dan dia juga cenderung menyerap bau. Jadi kalau misalnya kalian taruh makanan, taruh apalah yang mengandung bau, itu plastik itu mudah menyerap dan itu bisa mempengaruhi kondisi kita, dia membuat kita tidak nyaman, atau misalnya rasa-rasa itu yang kita buat misalnya penyedap rasa seperti itu dia mudah menempel, dan itu jika dibiarkan berbahaya. Seperti itu sih. Mungkin bisa di next Kak. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis plastik. Ada beberapa jenis plastik. Mungkin adik-adik udah pernah dengar kali ya tentang jenis-jenis plastik ini. Boleh nggak responnya siapa yang mungkin pernah tahu nih jenis-jenis plastik ini? Dimana ini juga ada nih kadang-kadang di botol-botol minum kita kayak gitu. Aku mau nanya dong, siapa ya? Eiffel cincin ya namanya, kalau nggak salah ya. Boleh coba dinyalain gitu suaranya. Iya Kak. Ya, pernah nggak tahu tentang jenis-jenis plastik ini? Jenis-jenis plastik. Iya, mungkin angka-angka ini mungkin kamu pernah lihat nih. Kayak botol aqua, jenis-jenis plastik kan? Iya. Plastik belanjaan. Oh iya, pernah berarti ya lihat angka-angka ini, pernah lah ya. Pernah. 1, 2 pernah ya. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis plastik. Makasih ya Dek. Ini beberapa jenis plastik. Jadi kita langsung aja ya, kita akan bahas. Mungkin kita kurang aware ya dengan angka-angka ini atau jenis-jenis ini yang pernah mungkin kita lihat, pernah kita dengar. Jadi coba yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama ini, angka pertama itu namanya adalah PET. Itu polyethylene triplet, atau dia biasa disingkat itu jadi PET gitu. Ini jenis plastik yang merupakan jenis yang harusnya sekali pakai saja gitu. Kalau mungkin kalian tahu itu seperti botol air mineral, botol air mineral yang sering kita pakai, yang dimana itu mudah kerut kalau kena air panas gitu. Jadi itu sesuatu yang bahannya itu sangat lembek ya, kayak gitu. Jadi itu sangat ringan tapi juga berbahaya sebenarnya. Kenapa berbahaya? Karena semakin lama jika adik-adik kita semua menaruh air misalnya di dalam botol itu akan mengaktifkan antimoni trioksid. Antimoni trioksid itu bisa menyebabkan kanker gitu. Itu betapa bahayanya seperti itu. Misalnya adik-adik taruh nih air di dalam botol mineral dan misalnya ditaruh nih di dalam mobil atau di dalam bagasi dalam waktu yang lama, itu akan mengaktifkan antimoni trioksid tadi sehingga menyebabkan penyakit jika adik-adik minum. Makanya mungkin kalau nggak tahu ya dengan adik-adik itu mungkin orang tuanya pernah bilang gitu, kalau botol yang ini jangan dipakai lagi gitu, jangan digunakan lagi. Terus kalau mungkin adik-adik pernah lihat itu di dalam suatu ruangan ditaruh gitu botol air mineral dalam waktu yang lama, dia akan seperti muncul titik-titik gitu airnya, seperti dia kayak ada embun di dalam. Nah itu sebenarnya airnya itu sudah nggak baik ya diminum seperti itu. Jadi alangkah baiknya ini sih kita lebih mengurangi ya, walaupun kita ini kan sekali pakai,
dan sebagai tambahan informasi juga, ini merupakan bahan yang paling sering dipakai di dunia, gitu, yang paling sering dipakai, terutama tadi seperti botol air mineral itu yang paling sering ya. Jadi ini perlu aware nih terhadap PET ini, karena PET ini juga mengandung tadi antimoni trioksi tadi kayak gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya kita memang menggunakan ini? Caranya ya kita mengurangi atau juga kita bisa mendaur ulang, karena PET ini tuh sangat mudah didaur ulang. Kalau kalian tahu ya, botol air mineral gampang ya buat dijadiin berbagai macam, mungkin tempat pensil gitu, tempat pensil di rumah seperti itu, bisa berbagai macam. Nah, selanjutnya ada HDPE. HDPE ini yang nomor 2 ya, High Density Polyethylene. Ini berbeda ya sama PET tadi, ini cukup kuat. Mungkin kalau dilihat di gambarnya itu botol gitu ya, botol minum mungkin pernah kalian pakai. Dia bentuknya lebih padat dan lebih tebal dibandingkan PET tadi. Ini juga dapat didaur ulang gitu. Jadi tapi ini kelebihannya itu misalnya dijadiin bahan yang didaur ulang lebih kuat gitu, lebih keras gitu. Dan ini juga cukup aman sih yang nomor 2 ini. Walaupun ada beberapa penelitian mengatakan bahwa botol, misalnya kita punya botol dalam yang nomor 2 ini, HDPE ini, kita harus menghindari terkena sinar UV, sinar ultraviolet yang cukup lama, karena misalnya dia lama, dia akan menghasilkan estrogen itu zat kimia yang berbahaya bagi sistem hormon kita manusia kayak gitu. Nah, sekarang yang ketiga tuh PVC. Itu PVC ini cukup berbahaya juga ya. Ini mengandung zat yang menimbulkan kanker gitu. Dan kalau ini dibuang, misalnya ini dibuat jadi bahan-bahan seperti itu dan misalnya tidak dipakai lagi dan kita buang, itu dapat pencemaran lingkungan kayak gitu. Karena ada bahan-bahan yang namanya itu lead, dioksin, merkuri, cadmium, itu zat-zat yang berbahaya gitu. Namun itu biasa kita gunakan tuh, kalau adik-adik tahu tuh, botol deterjen, mainan anak-anak seperti itu PVC seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada LDPE yang nomor 4, Low Density Polyethylene. Jadi yang nomor 4 ini ya fleksibel ya. Oke, mohon maaf. Saya lanjut ya adik-adik. Jadi plastik ini tuh cukup kuat, fleksibel juga, dan dapat didaur ulang juga gitu. Tapi barang yang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan gitu, sangat sulit gitu. Berbeda sama yang tadi PET gitu kan. Kalau PET kan lebih lunak gitu ya. Tapi ini lebih keras gitu juga. Tapi tetap baik ini. Ini tetap baik untuk tempat makanan atau minuman. Misalnya untuk kita jalan-jalan gitu, berpergian, ini bisa digunakan gitu. Tas belanja seperti itu. Ini cukup aman juga sih yang LDPE ini nomor 4. Kalau mungkin bisa dilihat tuh tempat sampah juga, kalau di gambarnya kan itu bisa dipakai seperti itu. Nah, yang kelima itu ada polypropylene. Ini juga sama, ini bahannya kaku dan kuat. Tapi ini tidak mudah didaur ulang bahannya seperti itu. Walaupun memang itu cukup aman juga sih untuk tempat makanan dan minuman. Tapi yang menjadi pertimbangannya tadi, ini tidak mudah didaur ulang. Jadi misalnya kalian lihat ada yang berbahan, ada tulisan angka 5 ini di bahan yang kalian pakai, berarti itu akan susah untuk didaur ulang gitu. Seperti itu. Kita lanjut yang ke 6 ya. Ke 6 itu ada polystyrene. Nah, ini mungkin udah disinggung ya sama Kak Iren tadi. Itu ada ini yang paling kita sering pakai itu styrofoam ya. Styrofoam mungkin kalau yang dulu kita SD mungkin itu tahu jajanan SD gitu ya, yang ditaruh misalnya seperti makaroni di dalam styrofoam gitu. Itu sebaiknya itu sih dipakai sekali, dan bahkan itu dipakai itu harus kayak dikasih alas gitu ya, kalau adik-adik tahu, kasih alas supaya nggak langsung menyentuh ke styrofoamnya langsung gitu. Jadi kalau adik-adik makan yang styrofoam ini sebenarnya cukup berbahaya gitu, karena juga akan
kalau misalnya itu berminyak dan panas, itu akan mengeluarkan namanya itu sterin. Itu dapat mengganggu sistem saraf otak dan paru-paru gitu. Mengganggu juga sistem kekebalan tubuh kita. Nah, daur ulangnya juga cukup rendah. Misalnya styrofoam ya, mungkin agak sulit gitu ya didaur ulang jadi apa gitu, karena bahannya juga memang lembek dan itu juga berbahaya seperti itu. Apalagi kalau misalnya dibuang sembarangan, menjadi pencemaran seperti itu. Nah, yang terakhir itu other, ini bahan-bahan yang berbeda dari semuanya, seperti itu. Dia pokoknya bahan plastik yang tidak sama dengan yang lainnya, terlepas dari 6 tadi gitu. Bahan utamanya itu adalah bisphenol A. Itu juga berbahaya sih sebenarnya, mengganggu sistem hormon kayak gitu. Kalau adik-adik temu yang angka 7 ini perlu dipertimbangkan gitu menggunakan ini. Mengganggu juga buat hormon manusia kayak gitu. Jadi perlu dipertimbangkan untuk tempat makanan dan minuman. Seperti itu sih. Itu kurang lebih dari jenis-jenis plastik kayak gitu. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Darli. Oke, terima kasih Kak Fatih. Nah, di sini bahaya plastik terhadap kesehatan. Nah, plastik ini tidak hanya berbahaya bagi lingkungan kita ya, tapi di sini juga berbahaya bagi kesehatan kita seperti yang dijelaskan oleh Kak Fatih tadi. Bisa menyebabkan kanker, gangguan sistem saraf. Nah, kenapa sih dapat menyebabkan kanker? Nah, seringkali kita sebagai masyarakat itu menganggap bahwa plastik itu memberi keuntungan yang bisa membantu kita. Nah, namun bahayanya jika sampai terurai dalam tubuh kita, plastik ini dapat menyebabkan kanker karena plastik ini mengandung dioksin yang seperti dijelaskan oleh Kak Pati tadi ya kan. Nah, dioksin ini juga tidak hanya menyebabkan kanker, tapi juga bisa mengganggu sistem saraf dalam diri kita. Nah, sistem saraf pun akan terangsang sehingga menimbulkan kerusakan. Kerusakan sistem saraf ini juga akan berimbas pada kinerja otak kita. Nah, selanjutnya itu dapat mengakibatkan depresi. Mungkin depresi ini berawal dari stres kita yang terlalu parah ya. Nah, biasanya disebabkan oleh masalah internal maupun eksternal. Tapi depresi ini dapat berujung pada gangguan jiwa dan mental. Namun, seperti yang kita tahu bahwa depresi ini juga dapat berpotensi yang diakibatkan oleh paparan senyawa yang dari plastik tersebut saat pembakaran atau saat plastik itu tidak terurai dengan baik di dalam tubuh kita, sehingga dapat menyebabkan depresi. Nah, selanjutnya itu dapat pembengkakan hati. Kenapa plastik dapat menyebabkan pembengkakan hati? Nah, karena kemasan plastik yang dipakai untuk membungkus makanan atau minuman ini sering kita gunakan ya ketika kita membeli makanan, kantong. Nah, di sini siapa yang tahu namanya kantong kresek, yang kantong hitam itu yang memiliki zat warna. Nah, itu sebenarnya kantong itu atau plastik itu tidak baik untuk kita gunakan misalnya untuk beli gorengan, untuk beli makanan yang berminyak, karena itu dapat tercampur dengan zat-zat kimia yang terkandung dalam plastik. Nah, hal itu dapat mengakibatkan bahayanya bagi kesehatan kita, terutama pada pembengkakan hati. Ini jenis plastik yang terurai satu kali pakai ya, masuk dalam jenis plastik nomor 1 kali. Nah, selanjutnya itu bahaya plastik terhadap kesehatan ini juga yaitu mengganggu sistem reproduksi kita, karena plastik yang kita gunakan ini itu mengandung banyak zat kimia seperti yang sudah dijelaskan Kak Pati tadi. Ini ketika kita menggunakan plastik, nah barang-barang yang kita masuk ke dalam plastik seperti makanan atau apa sejenisnya yang memiliki minyak atau sesuatu yang harusnya tidak tercampur, itu bisa mengganggu sistem reproduksi kita.
misal kita bisa sakit perut, hal itu disebabkan karena zat kimia atau proses pembakaran atau proses dari terurainya zat-zat kimia dalam diri kita, dalam perut kita, dalam lambung kita itu tidak terurai dengan baik, sehingga dapat mengganggu reproduksi kita. Nah, yang terakhir itu ada radang paru, dari zat karsinogenik. Nah, dari zat karsinogenik ini yang keluar dari penggunaan botol atau plastik saat terkena paparan panas. Nah, di sini mungkin ada adik-adik yang sering menggunakan botol namun disimpan misalnya di bawah terik matahari. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita perhatikan ya, itu di botol itu sering tertulis bahwa harus disimpan pada suhu tertentu. Misalnya di bawah berapa derajat gitu kan. Nah, itu fungsinya supaya tidak mengeluarkan racun dari botol tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal ini, kita harus tidak mengulanginya lagi ya. Kakak juga sering melakukan hal ini. Kadang sadar juga, oh ternyata saya selama ini salah ya. Ketika menggunakan botol, terutama botol aqua ya, itu sering kita gunakan misalnya 2 kali atau 3 kali gitu kan. Nah, kita merasa enak, tapi ternyata itu berbahaya bagi kesehatan kita. Selanjutnya, nah kita lihat di sini, ini alur dampak perubahan iklim terjadinya mikroplastik. Nah, kita tahu bahwa bumi kita itu sudah mengalami yang namanya global warming, pemanasan global. Nah, ketika bumi ini panas, itu mengakibatkan es di kutub utara itu mencair. Ketika es di kutub utara itu mencair, itu akan menurun konsentrasi garam di laut. Nah, ketika konsentrasi garam di laut ini sudah menurun, maka kita tahu bahwa mikroplastik ini, mikroplastik ini adalah jenis-jenis plastik yang kecil-kecil ya, yang sering kita gunakan misalnya untuk keperluan rumah tangga, misalnya besek, botol minum mungkin. Nah, itu masuk dalam mikroplastik. Nah, mikroplastik ini memiliki sifat yang mudah tenggelam di dasar laut. Ketika mikroplastik ini tenggelam di dasar laut dan laut itu mengalami penguapan, maka mikroplastik ini akan menjadi rantai makanan bagi makhluk hidup di bawah laut. Nah, kembali lagi, ketika mikroplastik ini sudah menjadi rantai makanan, apa yang terjadi? Maka makhluk hidup seperti ikan atau hewan-hewan di laut yang kita konsumsi juga, itu akan berimbas pada kesehatan kita kembali. Ada kita di sini yang sering makan ikan. Ada orang-orang yang dekat pantai di sini, mungkin dari daerah Ambon mungkin ya. Iya. Itu. Nah, ini kita perlu perhatikan ini. Ketika mikroplastik ini sudah jadi rantai makanan dan makhluk hidup di sekitar di dalam laut itu akan memakan plastik-plastik yang sudah menjadi rantai makanan ini. Nah, kembali lagi sama kita mengkonsumsi ikan. Nah, ini akan mempengaruhi kesehatan kita. Oleh sebab itu, di sini peran kita apa? Mengurangi plastik supaya tidak mempengaruhi kesehatan lingkungan di sekitar kita, terutama di sungai, laut, dan sebagainya. Karena itu akan kembali lagi pada kita yang membuang dan kita yang akan menerima akibatnya. Oke, gitu. Selanjutnya mungkin Kak Selin. Nah, suara kakak jelas ya? Jelas? Boleh lebih dikerasin lagi, Kak? Oke, kalau gini kedengeran nggak? Dengeran, Udah Kak? jelas? Oke, Jelas. sip. Iya, jadi kayaknya udah mulai ini ya, capek duduk ya. Bisa mungkin adik-adik berdiri, gerakin dulu badannya biar nggak kaku, rematik ya. Digerakin dulu semuanya. Nah, biar gerak kita yel lagi ya. Sekali Yel-yel masih dulu. ingat nggak? Iya. Bantu ya Kak Pati ya. Kakak-kakak semua juga. Ya. Kak Iren sama Kak Darli bantu juga ya. Tapi kali ini kakak minta 1 orang deh yang pimpin. Biar nggak kakak terus. Siapa yang mau? Sebelum ditunjuk boleh. Yang dari Jul Ambon. kayaknya, ini, Jul. Kak.
Oh iya, Julvelia boleh kayaknya. Jul. Ya, panggilannya Velia ya? Kok Jul sih Kak Darwin ini? Kok Darlis. Maaf ya. Boleh Velia ya panggilannya. Namanya Julvelia. Pimpin kita yel-yel ya, semuanya harus gerak. Velia. Semuanya depan kamera, ayo. Yang matiin kamera nanti. Maaf Kak, kurang dengar. Pimpin kita yel-yel Velia. Semuanya Pimpin kita wajib yel-yel. buka kameranya. Tahu nggak dia masih tahu nggak si Velianya? Semuanya wajib open kamera ya, biar kita kelihatan. Nanti yang lemes, yang nggak Oke, ikutin gerakan, gantiin Velia pimpin. Sekarang Velia ya. Oke. Mungkin yang HP-nya dari tadi dipegangin, ditaruh dulu di meja, biar bisa gerakan tangan dua gitu kan. Mungkin Kak Selin boleh coba dulu sekali lagi mungkin. Oh iya, Biar mungkin Velia lupa tahu. ya. Ya. Jadi, yel-yel kita itu be a part of the solution. Nggak kelihatan ya? Of the solution, not a part of the pollution. Ya, yang kenceng goyang yang pollution tuh, memang mengganggu pollution tuh. Iya. Oke, nggak ingat lah ya. Ngerti Velia lah. mana ini menghilang? Velia di mana Velia? Hilang. Hilang dia. Hilang ya? Waduh. Iya. Bukan jaringan kayaknya. Oh iya ya. Mungkin nih kayaknya udah semangat Gisa. Boleh pimpin kita Gisa. Halo Gisa. Boleh dinyalain Hai, mikrofonnya, Gisa. Dek. Terus teriakin tadi yel-yelnya, terus kita gerak sama-sama. Gisa ada tanda itu mikrofon di bawah. Bisa. Di pojok kiri bawah di handphone. Dipencet. Ya, coba Ya. bicara. Oke. Halo gitu. Halo, saya Gisa. Oke. Ya, Gisa pimpin Halo, kita ya. bisa. Ayo. Silahkan Gisa. Ayo. Oke, kakak yang teriakin nanti yel-yelnya Gisa yang ini ya. Webinar dampak penggunaan plastik. Nggak ada suaranya. Bingung kayaknya ya, Gisanya ya. Semuanya deh, Yuk, bantu Gisa semuanya. Christopher aja, Bisaan. Christopher. Oh ya, Iya, dinyalain. Noel semua. aja nih, kalau nggak Noel nih. Nggak boleh gitu dong, nggak boleh gitu. Nah, ini kayaknya ada gaming ini Joshua ini gaming kayaknya. Kayaknya Oh iya. dia jago lah. Gisa yuk. Iya, Joshua aja, Joshua. Joshua aja lah Joshua. Ya, Joshua gaming. Iya, Joshua nih. Coba nih. Joshua nih. Ayo Jos. Aduh, nggak hafal gerakannya. Jago, Joshua jago. Ayo Joshua yuk. Ayo deh. Nggak usah malu-malu. Nggak hafal Ya. gerakannya. Gak apa-apa, kamu Kamu yang sebutin aja. Iya, nanti dibantuin. Gerakannya juga tadi masih blur PPT-nya, jadi nggak hafal itunya kata-katanya tadi. Diketik aja di chat, nggak apa-apa, diketik di chat. Be a part. Ayo boleh Kak. Ayo. Mungkin dibantu Kak Selin mungkin. Apa? Iya, Be a ya part. Kakak yang teriakin, tapi yang lainnya juga harus ngomong ya. Be a part Ya, ya. of solution. Be a part of solution, Not not Ayo Kak Selin. Not a Apa? part of not a pollution. part of Not a pollution. part of pollution. Oke, Joshua ya. Ya, ayo Joshua. Be a part. Be a part apa tadi? Be a part. Of solution. Be a part of solution, Ya, not pollution. not a part. Oh, Ya, not a part pollution. pollution. Sip. Oh, oke. Oke? Ayo kita coba ya. Tapi gerakannya nggak tahu ya. Iya. Selain Joshua, Ikut kita aja, gerak. ikut. Oke, Oke. ayo. Kakak yang teriakin dulu ya. Iya. Webinar dampak penggunaan plastik. Be a part of solution, not a part of pollution. Wede. Sip. Thank Makasih you, Joshua. semuanya. Semangat ya.
Nah, tadi kan udah banyak nih materinya, udah dari Kak Iren, harus inget ya kakak-kakaknya ya. Ada Kak Iren, ada Kak Sudarli, Kak Pati juga udah jelasin banyak. Bahkan mungkin kita baru tahu nih, ternyata sampah itu hampir sama kayak tabungan kita. Sedikit-sedikit jadi bukit, ya kan? Jadi kita yang mungkin biasa buang plastik kecil sembarangan, tapi ternyata kita nggak tahu keadaan di laut. Mungkin kita jauh dari penampungan sampah, tapi di sana sangat mengganggu. Nah, gimana caranya kita bisa mengelola sampah? Ada yang tahu 3R? Udah ada di slide sih. Nah, ada yang namanya 3R. 3R itu apa? Ini dalam bahasa Inggris ya, itu reduce, terus ada reuse, dan juga recycle. Nah, ini apa saja sih, Kak? Nah, kalau yang pertama itu mengurangi. Nah, kita sudah tahu dampak plastik itu apa. Nah, berarti kita bisa mengurangi penggunaan plastik. Kita mungkin bisa, tadi dibilang kita nggak usah beli air mineral yang botol, kita bisa bawa minum sendiri, bawa botol, bawa tempat makan sendiri. Jadi kita mengurangi yang namanya penggunaan plastik. Nah, yang kedua itu ada yang namanya pemanfaatan kembali. Nah, pemanfaatan kembali itu plastik yang mungkin tadi cuma bisa dipakai sekali pakai, kita bisa pakai untuk keperluan lain. Misalnya teman-teman, adik-adik ini mungkin beli ini ya, minuman, jus, atau misalnya pop ice, itu kan tempatnya hanya dibolehkan untuk sekali pakai kan. Nah, tapi kita juga bisa pakai untuk prakarya, atau mungkin kita taruh untuk pulpen-pulpen kita, yang artinya kita tidak langsung buang. Karena mengingat sampah plastik itu terurainya bertahun-tahun, bahkan sangat lama gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu daur ulang, hampir sama, tapi ini kita bisa pakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, yang mungkin kita kira sampah, ternyata bisa kita pakai lagi untuk hal yang lebih berguna. Misalnya tempat pensil, tadi juga ya, ada tempat pensil, kita mungkin bisa bikin rak atau tas gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat selanjutnya Kak Darli. Nah, jadi kalau sudah tahu apa tadi yang menjadi penyebab, terus kebiasaan-kebiasaan sepele tapi berdampak besar, jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, mungkin Kakak mau dengar suaranya siapa ya yang belum ya? Meike, boleh Meike Magdalena ya ini harusnya. Boleh di unmute ya, dinyalakan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Halo, Ya, halo. Dengan Meike di sini? Iya, ya. Iya. Gimana Meike? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mengurangi sampah dengan cara mendaur ulang kembali jadi barang yang lebih berguna. Benar. Iya, benar. Seperti yang disampaikan Meike. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Meike. Nah, di sana Iya, kita Kak. dari Nah, tadi udah disebutkan kan di 3R itu, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi bisa kata Meike daur ulang. Nah, kita juga bisa menggunakan yang kita lihat di kotak kuning ya. Kotak kuning itu kita bisa pakai yang namanya bahan ramah lingkungan. Misalnya kita ke pasar nih, teman-teman mungkin pernah ke pasar atau ke supermarket. Mungkin kita biasa pulang dengan membawa kantong kresek. Nah, kita bisa kok yang namanya pakai tas belanja. Nah, itu kita bisa mengurangi pembelian plastik, penggunaan plastik. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua, kita juga bisa namanya memilah plastik. Nah, kita bisa tahu nih, karena tadi udah disebutkan sama Kak Tati ya, ada kode 1, kode 2, sampai kode berapa tadi? Coba angkat tangannya aja tadi yang masih ingat kodenya 1 sampai berapa? Sampai 7, Kak. Akhirnya semua ini ya. Masa cuma Kak Darli yang ingat? Kak Darli Kak, mah. tadi ada yang sebutin Kak. Oh iya benar. Jadi ada berapa? 7. Iya, jadi 1 sampai 7. Ada beda-beda fungsinya. Terus ada yang boleh cuman sekali pakai, ada yang bisa berulang-ulang. Nah, karena kita sudah tahu itu, kita bisa pilih, oh ini bisa dipakai lagi, ini harus kita sisihkan. Jadi kita harus tahu cara memilah sampah plastik tadi.
Nah, lalu yang ketiga, di kotak terakhir itu kita bisa mengolah sampah dengan bijak. Gimana caranya, Kak? Kita memisahkan sampah yang kering dan yang basah, jangan dicampur gitu. Nah, mungkin juga adik-adik juga sudah tahu yang namanya sampah organik dan anorganik. Jadi selain memisahkan yang kode 1 sampai 7, kita juga tahu nih, misalnya plastik yang basah dan juga sampah-sampah yang basah dan juga sampah-sampah yang kering gitu. Next, Kak Darli. Nah, tadi udah disebutkan di kotak yang kuning ya, kalau kita bisa pakai ini, ada gambarnya, itu contoh tasnya. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat, mungkin mamanya sering pakai, atau mungkin adik-adik kalau kemana-mana belanjanya pakai itu sudah sangat baik. Mau ke mall, mau ke supermarket, ke pasar, itu kita sudah mengurangi namanya penggunaan plastik. Nah, itu. Oke, Kak, lanjut. Nah, ini contoh yang kita bisa lihat. Ini mungkin cuma 4 contoh, tapi kita banyak sekali ya. Kita kalau mau cari di internet, atau mungkin teman-teman tahu cara gimana mendaur ulang plastik. Misalnya dibikin tas itu. Nah, itu kita juga bisa pakai lagi nih, yang kita kira udah sampah, sudah jadi sampah, misalnya bekas sabun gitu, tapi ternyata bisa pakai tas, bisa dipakai mama atau papanya belanja ke pasar, atau kita mungkin bisa pakai untuk tas sekolah mungkin ya gitu. Terus kita juga bisa buat nih, misalnya habis minum Sprite, nah itu kan tidak boleh dipakai lagi kan. Kita bisa menghias meja belajar kita atau ruang tamu gitu. Mungkin yang sudah ahli bermain dengan gunting dan hal-hal yang berbau dengan prakarya pasti sudah tidak asing lah. Nah, yang ketiga juga ada itu kalau teman-teman lihat seperti itu, lingkaran di botol, bukan botol tapi cangkir kayak ale-ale, terus oke jelly drink. Nah, itu kalau dibuat sebuah prakarya ada tas seperti ini juga. Nah, itu contoh-contoh kreativitas yang tanpa batas. Nah, teman-teman pasti punya kan, namanya kreativitas. Nah, terus yang terakhir mungkin ada yang sudah nggak asing, itu namanya eco brick. Nah, itu dari satu botol ini kayak Aqua yang 1 liter atau merek apapun. Nah, itu sampahnya kita kumpulin di situ, tapi sampah yang kering ya, sampah-sampah plastik yang kering kita masukin supaya dia padat, dan kalau disusun dari banyak itu kita bisa jadi meja, bisa jadi kursi. Dan teman-teman kalau mau cari di internet sudah banyak yang buat seperti itu. Nah, itu salah satu cara supaya kita bisa mengelola sampah dengan bijak. Oke, Kak, lanjut. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi, tadi udah cewek, sekarang cowok deh. Kakak mau tanya nih, kenapa kita perlu mengurangi yang namanya penggunaan plastik? Kenapa kita harus kurangi? Yang cowok jangan matiin kamera ya, kakak lihat tadi yang udah nyala ya. Kayaknya Samuel, iya. Samuel boleh nyalain mikrofonnya, Samuel. Hai Samuel. Halo. Wow. Bapak-bapak suaranya kalah. Iya, gimana Samuel? Kenapa kita perlu mengurangi penggunaan plastik? Kenapa? Kenapa Samuel? Mungkin ada yang mau bantu teman-temannya. Teman-teman jangan ngetawain, dibantu dong. Christopher kayaknya tuh Kak, mau Christopher. Iya, ini sebelum kita berakhir lagi nih, ayo. Mungkin yang pakai nama Jay ini ya, Jay. Aduh, ya, boleh bantu temennya. Ayo, sebelum ini takutnya kita berakhir lagi, jadi kita harus join ulang. Ayo, pasti udah mau makan siang kan? Ayo. Jay. Ya, tadi kakak dengar ada ini ya, kita melindungi hewan juga. Melihat ini ya tadi yang fakta yang udah disampaikan sama Kak Iren tentang ada paus yang mengandung tapi mengandung sampah gitu. Iya, nah itu. Oke, silakan Kak Pati. Masih mute Kak Pati. Oke, maaf.
Oke, akhirnya kita di penghujung acara nih, di akhir dari webinar kita hari ini gitu kan. Terima kasih banyak kalian udah mau berinteraksi dengan kami. Dan seperti yang kakak bilang tadi dari awal, sebenarnya tujuannya bukan sekedar kami ngajarin, tapi karena kami di sini juga kita sama-sama belajar di sini, dan kita sama-sama ibaratnya saling mendorong untuk kita sama-sama peduli sama alam kita kayak gitu kan. Mungkin adik-adik di sini diajak oleh kakak, oleh Kak Selin, Kak Darli, Kak Iren. Tapi dengan harapan kami berharap kita semua di sini bisa berbagian di dalam kepedulian terhadap lingkungan kita. Kalau tadi sudah diakhiri dengan Kak Selin bilang bahwa Tuhan meminta kita atau memerintahkan kita untuk benar-benar kita mengelola bumi ini gitu. Oleh sebab itu kita ke depan tidak berhenti dengan pengetahuan kita. Mungkin tadi Joshua juga sudah bilang ya, kita sering tahu nih tentang ini dan itu tentang plastik, tapi kita berhenti cuma di situ doang. Oleh karena itu kami mengajak yuk sama-sama kita bertindak, sama-sama kita memulai dari hal-hal yang kecil seperti mengurangi penggunaan plastik gitu. Seperti itu. Oke, kita akan akhiri hari ini webinar kita. Sangat disayangkan seperti itu kita sudah mengakhirinya. Sebelum kita mengakhirinya, kakak akan ada beberapa sedikit pengumuman gitu kan. Nah, pertama-tama seperti tadi kakak bilang, kita nggak berhenti dalam tindakan. Nah, kita mau ngajak adik-adik itu mendeklarasikan atau membuat sebuah pernyataan yang bagaimana kita bisa mengajak teman-teman kita atau followers kita gitu, supaya mereka mengerti apa yang hari ini kita bahas dan apa yang hari ini kita akan lakukan ke depan, yaitu merawat lingkungan kita, mengurangi sampah plastik gitu. Kita kakak-kakak akan ada bagikan Twibbon, yang mana Twibbon itu akan ada foto kalian, dan di foto kalian itu kalian akan post dengan captionnya itu kalian bisa buat dengan kata-kata apapun yang bisa ibaratnya mendukung, mendorong, mengajak teman-teman kalian. Seperti itu bisa dilihat di layar ya, di BPT itu. Nah, kalian pertama-tama sebenarnya kalian harus mengisi link yang sudah kami bagikan ya. Boleh nggak respon nih, siapa aja nih yang belum? Ada yang belum nggak yang di sini yang belum isi linknya? Yang belum boleh jawab mungkin, atau kasih reaksinya tanda jempol yang belum mungkin, kita tahu ya. Jadi di link itu adik-adik nanti upload foto seperti apapun bebas, yang penting itu bukan foto lagi tidur ya atau foto lagi itulah, tapi yang bagaimana itu foto kalian itu seperti kalian mengajak orang lain gitu. Nah, kita udah sediakan itu template-nya dan kita akan masukkan foto kalian. Jadi linknya aja supaya kalian bisa isi. Sebelumnya ada nggak yang belum isi? Ada yang masih belum isi? Joshua, Sylvia, Samuel, Ricky mungkin. Oke. Nanti kalau misalnya belum isi, adik-adik bisa isi ya di linknya. Nah, ini ada beberapa panduannya, bisa di screenshot mungkin ya, biar tahu. Nah, ini ada beberapa akun Instagram dari kakak-kakak. Ini ada Kak Iren, Kak Selin, ada Kak Darli, juga ada kakak. Nah, kalian bisa tag kami seperti itu, tag akun kami, dan itu juga akan kami itu jadi sebagai kami tahu nih bukti bahwa kami melihat wah kalian sudah posting nih gitu, kami juga bisa tahu gitu ya. Jadi kami harap adik-adik bisa kelihatan ini itu. Mungkin mungkin ada Kak? Halo, maaf gimana tadi Kak Pati? Ada tambahan nggak dari kakaknya mengenai Twibbon atau jadi, link? Mau tambahin aja, jadi tadi udah diingatkan sama Kak Pati. Jadi teman-teman, adik-adik yang belum isi, nanti langsung chat pribadi ke kakak. Nanti akan dikasih linknya,
supaya nanti adik-adik bisa kita buatkan seperti yang ada di contoh itu. Nah, selama menunggu kakak-kakak kirim foto hasil jadinya, adik-adik pikirkan nih, kira-kira aku mau buat pantun apa ya, mungkin ajakan untuk teman-teman atau followersnya nanti untuk mengurangi sampah, atau misalnya kata-kata yang memotivasi, atau misalnya apapun terserah adik-adik ya. Nah, nanti setelah kakak-kakak kirim, adik-adik bisa langsung upload ke Instagram dan tandai kita berempat ya, ada Kak Iren, ada Kak Selin, ada Kak Pati, dan juga Kak Darli. Nah, ini ada akun-akunnya, nanti adik-adik tag, tandai ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah di-upload, adik-adik bisa kabari salah satu dari kami, misalnya Kak Darli, Kak Selin, atau Kak Iren, kalau Kak, kami sudah upload. Jadi, kita bisa lihat mungkin notifikasi kami tidak masuk gitu. Jadi, nanti kita bisa lihat, wah ternyata adik ini dapat informasi ini, membagikan ini, begitu ya. Mungkin kita bisa lihat gitu. Kalau dari aku begitu. Kalau dari Kak Selin gitu aja sih, Kak Pati. Oke, Mungkin baik. Kak Darli bisa menambahkan. Kita mau sesi dokumentasi dulu, boleh Kak Selin? Boleh Kak. Oke, kita akan foto ya. Sama-sama mungkin bisa sedikit bergaya seperti itu. Apaan tuh? Jadi selama dokumentasi, adik-adik jangan chat di Zoom ya. Terus yang belum open kamera, silahkan biar kita bisa kelihatan, nggak cuma namanya nih. Grace masih belum nyala. Yuk, Grace open cam yuk. atas nama Ahok ini siapa ya? Masih belum. Oh tuh, Laudinya juga malah belum. keluar dia. Kita Rian Diligami, juga belum. Rian belum juga, Grace yang belum Iya. open kamera ya, guys. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu dari awal hingga pada akhirnya webinar ini mau berjalan Bapak. Terima kasih Engkau masih bisa menuntun kami untuk menjelaskan kepada adik-adik sekalian, dan juga untuk di sini kami belajar bersama ya Bapak. Kiranya apa yang telah kami berikan buat adik-adik kami dengarkan dapat menjadi bekal buat kami semua menjadi pribadi yang lebih baik seturut dengan apa yang Engkau hendaki ya Bapak. Biarkanlah kami menjaga lingkungan ini seturut dengan apa yang Engkau hendaki buat kami ya Bapak. Daripada negara ini atau bumi ini ya Bapak, dari segala permasalahan terutama mengenai plastik sampah ini ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk webinar kali ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini ya Bapak. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.